daunnya seperti ini ya teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan melihat tetangga kebun kita ya teman-teman. Ini bersebelahan sedang melakukan panen kentang emprit. Mungkin di daerah teman-teman untuk jenis ini apa, silahkan di kolom komentar. Kalau di daerah saya ini dikatakan atau disebut kentang emprit atau kentang kecil. Untuk harganya lumayan mahal. Untuk di daerah saya ini 1 kilogram Rp10.000 di daerah saya per hari ini. Per teman-teman melihat video ini Rp10.000. Dan biasanya untuk jenis kentang kecil seperti ini digunakan untuk sayur asem ya teman-teman. Kemudian untuk langsung direbus kemudian dimakan, memang rasanya enak ya. Berbeda dengan kentang yang besar, tetapi untuk kentang emprit seperti ini ada bau khas, seperti bau agak menyengat, tetapi bagi dikonsumsi ini aman-aman saja, sah-sah saja ya teman-teman. Silahkan di kolom komentar sekali lagi untuk di daerah teman-teman apakah ada jenis kentang emprit seperti ini, dan usianya ya teman-teman. Usia kentang emprit seperti ini dari sejak tanam sampai panen seperti ini adalah 7-8 bulan baru bisa kita melakukan proses panen. Cirinya yang sudah siap kita panen adalah ketika daun yang atasnya itu meranggas, barulah kita bisa melakukan proses pemanenannya. Jadi bentuknya seperti ini, kecil-kecil. Untuk proses penanamannya ini sama seperti menanam umbi jalar. Jadi kita langsung proses tanam umbi jalar. Ini sama untuk proses penanamannya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk seharian panennya aja karena memang kecil-kecil seperti ini umbinya, sehari panen paling hanya mendapatkan sekitar 20-25 kg. Nah, ini untuk petaninya sendiri katanya kalau kita panennya sama yang kuli, ini tidak akan kebagian, tetapi langsung dipanen sendiri oleh petaninya ya teman-teman. Memang untuk proses pengerjaan panen kentang emprit seperti ini lumayan memakan durasi waktu yang lumayan. Jadi lama ya teman-teman. Seharian bisa hanya dapat 20-25 kg itu sebetulnya dengan Rp10.000 per kilogram. Itu kalau kita menggunakan karyawan tentunya tidak terlalu banyak penghasilan yang kita dapatkan. Jadi jalan-jalan kali ini sambil melihat kebun, ternyata tetangga sebelah juga sedang panen kentang emprit. Ya nggak ada salahnya karena memang ini adalah channel informasi ragam pertanian, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanian kita update. Dan saya ingin tahu bagaimana di seluruh wilayah Nusantara, apakah ada yang masih bertanam kentang emprit seperti ini. Karena biasanya untuk di dataran Dieng, selamat bergabung untuk yang di Dieng, biasanya menanamnya adalah kentang besar ya teman-teman, kentang berkualitas super dan bagus. Tapi kalau daerah saya karena memang dataran panas, daerah panas, sehingga untuk kentang yang besar itu tidak dapat tumbuh di daerah saya. Tumbuh bisa, tetapi karena kondisinya kurang memungkinkan, sehingga jarang sekali untuk petani di daerah saya, daerah Karawang, tidak bisa membudidayakan jenis kentang super atau kentang besar ya teman-teman. Ini satu guludan atau satu lahan seperti ini udah banyak sekali hasilnya ya teman-teman. Biasanya dapat 2-3 kuintal. Oke, terima kasih telah menyimak video saya. Sekilas info mengenai kentang emprit di daerah saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel ini, menemukan channel ini, silahkan seperti biasa, silahkan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bagi teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman terong atau tanaman cabai ataupun tanaman horti yang lain, silahkan di kolom komentar juga sama
Insya Allah kalau memang pertanyaannya berkaitan dengan pertanian apapun, insya Allah akan saya jawab. Tetap semangat para garda terdepan pejuang pangan nasional, karena tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Sekali lagi, salam sejahtera untuk para petani di Nusantara. Salam hangat dari Bos Terong. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.